Polemik CSR Bank Indonesia? Benarkah semua anggota DPR mendapat bagian? Kontroversi terkait program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) kembali mencuat ke permukaan setelah anggota DPR RI fraksi Nasdem, Satori, memberikan pernyataan mengejutkan. Menurutnya, semua anggota Komisi 11 DPR RI turut menerima program CSR BI. Pernyataan ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Ketua Komisi 11 DPR RI fraksi Golkar, Muhammad Misbahun, yang memberikan klarifikasi atas isu tersebut. Program CSR Bank Indonesia. Latar belakang dan tujuan. Bank Indonesia telah menjalankan program sosial Bank Indonesia PSBI selama puluhan tahun sebagai bagian dari upaya membangun relasi kepedulian dan pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia melalui berbagai kegiatan sosial. PSBI didanai dari anggaran tahunan Bank Indonesia dan terbuka bagi kelompok masyarakat, organisasi masyarakat ormas, hingga yayasan yang mengajukan proposal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Muhammad Misbahun menjelaskan bahwa program PSBI ini merupakan salah satu bentuk komitmen BI dalam memperkuat peran sosialnya sebagai institusi negara. Program ini sepenuhnya dikelola oleh BI, mulai dari survei, verifikasi, hingga penyaluran dana, ujarnya. Polemik penyaluran dana CSR BI, pernyataan Satori bahwa semua anggota Komisi 11 DPR menerima program CSR BI menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik. Dalam keterangannya kepada media, Satori mengaku menggunakan dana CSR BI untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan dapilnya. Ia juga menegaskan bahwa dana tersebut disalurkan melalui yayasan, bukan langsung ke rekening pribadi anggota DPR. Sebagai respons, Muhammad Misbahun menegaskan bahwa penyaluran dana PSBI dilakukan secara transparan melalui rekening Bank Indonesia, langsung ke rekening yayasan penerima. Anggota DPR, menurut Misbahun, hanya bertindak sebagai saksi penyaluran bantuan di dapil masing-masing. Mekanisme penyaluran CSR BI, sistem penyaluran dana PSBI, melibatkan beberapa tahapan, yaitu: pertama, pengajuan proposal. Yayasan atau kelompok masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan harus mengajukan proposal ke Bank Indonesia. Kedua, survei dan verifikasi. Proposal yang diterima akan melalui proses survei dan verifikasi oleh tim survei independen yang ditunjuk oleh BI. Ketiga, penyaluran dana. Setelah diverifikasi, dana akan disalurkan langsung dari rekening BI ke rekening penerima. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa dana PSBI digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, kasus dugaan korupsi yang melibatkan dana CSR BI memunculkan pertanyaan tentang efektivitas mekanisme ini. Peran KPK dalam mengusut kasus CSR BI. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah memeriksa beberapa pihak terkait dugaan penyalahgunaan dana CSR BI, termasuk anggota DPR RI Satori. Dalam keterangannya, KPK menyatakan bahwa fokus penyelidikan adalah pada mekanisme penggunaan dan penyaluran dana CSR tersebut. Masalah utamanya bukan pada penerimaan program, tetapi bagaimana dana itu dikelola dan digunakan, ujar juru bicara KPK. Analisis, transparansi dan akuntabilitas dana publik. Program CSR, termasuk PSBI, harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan mekanisme yang melibatkan berbagai pihak, risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalisasi. Namun, adanya dugaan korupsi menunjukkan bahwa masih ada celah dalam tata kelola program ini. Rekomendasi kebijakan untuk mencegah kasus serupa di masa depan, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi: pertama, penguatan sistem pengawasan, melibatkan auditor independen dalam setiap tahap penyaluran dana. Kedua, transparansi informasi, publikasi daftar penerima manfaat program CSR secara berkala. Ketiga, edukasi publik, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur pengajuan dan penggunaan dana CSR. Kontroversi terkait dana CSR BI menunjukkan pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana publik. Dengan memperbaiki mekanisme penyaluran dan meningkatkan transparansi, program PSBI dapat menjadi alat yang efektif untuk pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, program ini berisiko menjadi sumber polemik yang merugikan citra institusi.